Selamat pagi pemirsa Nagari TV. Nah, kali ini kita di Cek Resi, cek dan review instansi. Dan instansi yang pertama yang bakalan kita cek dan review adalah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang. Kira-kira kantor imigrasi ini tugas dan fungsinya seperti apa? Langsung aja kita masuk yuk. Pemirsa Nagari TV, sekarang saya udah bareng Bapak Edi. Kita bakalan tanya-tanya tentang kantor imigrasi itu apa sih sebenarnya. Nah, langsung aja ya. Halo Pak, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Iya, nah, kayaknya langsung aja diperkenalkan Bapak di sini sebagai apa jabatannya? Oh, iya. Saya nama Edi, dikasih panjang dengan Komar. Jadi Edi Komar. Jabatan saya Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Padang. Nah, itu sangat lengkap sekali. Jadi sekarang saya udah bersama orang yang tepat untuk bertanya-tanya dan mengulik tentang Kantor Imigrasi Padang ini ya Pak. Nah, jadi banyak banget pemirsa Nagari TV yang belum tahu sebenarnya Kantor Imigrasi itu apa sih Pak? Coba dijelaskan Pak. Kantor Imigrasi ya, biasanya Kantor Imigrasi itu disebut juga Kanim. Ya, yaitu Kantor Imigrasi itu salah satu UPT yang ada di daerah, yaitu unit pelaksana teknis keimigrasian yang ada di daerah, yang di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang tugas dan fungsinya di bidang keimigrasian, istilah lain yaitu Kanim. Yaitu Kanim itu unit pelaksana teknis yang ada di daerah, kabupaten, kota, maupun kecamatan, yang tugas dan fungsinya di bidang keimigrasian, yang di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang secara substansi di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diwakili oleh Kepala Divisi Keimigrasian. Oke, itu tadi pemirsa Nagari TV jawabannya sangat lengkap banget. Dan mungkin sekarang banyak juga yang belum tahu sebenarnya kantor imigrasi itu bentuk layanannya seperti apa Pak? Iya. Jadi imigrasi itu melayani ada warga negara Indonesia, ada warga negara asing. Iya. Iya. Kalau warga negara Indonesia mungkin yang sama-sama ketahui yaitu pelayanan dokumen paspor. Yaitu kalau untuk warga negara asing itu yang namanya ada izin tinggal. Izin tinggal. Iya. Izin tinggal itu terbagi 3. Ada izin tinggal kunjungan, ada izin tinggal terbatas, ada izin tinggal tetap. Oke. Nah, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa di kantor imigrasi itu pelayanannya untuk warga negara Indonesia sendiri dan warga negara asing. Nah, mungkin untuk bentuk layanannya untuk warga negara Indonesia tadi bisa dijelaskan seperti apa, Pak? Iya. Jadi bentuk layanan ini untuk warga negara Indonesia itu kan pelayanan paspor. Pelayanan paspor itu ada yang namanya Iji Paspor. Iji Paspor. Iya, Iji Paspor itu pemberian paspor secara kolektif. Gitu. Jadi jemput bola. Jemput bola. Iya, jemput bola. Itu kita bisa misalkan contohnya datang ke Nagari TV, berapa jumlah pegawai yang ada di Nagari TV. Jadi dokumennya biasa permohonannya, persyaratannya sesuai yang biasa kita ajukan. Ada KTP, EKTP, akte kelahiran, KK, penggantinya akte kelahiran, ada namanya ijazah, adanya surat nikah. Oke, jadi itu bentuk layanannya untuk warga negara Indonesia. Nah, kalau untuk warga negara asing? Warga negara asing, jadi yang bersangkutan kan ada pemegang izin tinggal kunjungan. Jadi izin tinggal kunjungan, yaitu itu ada seksi yang namanya seksi izin Intal to Scheme, izin tinggal dan status keimigrasian. Nah, itu izin tinggal dan status keimigrasian itu memberi pelayanan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Oke. Jadi ada perbedaannya Pak? Iya. Kalaupun untuk izin tinggalnya menetap atau tidak, itu berarti persyaratannya beda, cara ngurusnya beda seperti itu? Iya, jadi persyaratannya
untuk kunjungan berbeda dengan izin tinggal. Benar. Izin tinggal terbatas. Berbeda lagi dengan izin tinggal tetap. Oke. Iya. Dan kalau untuk di kantor imigrasinya sendiri nih Pak, jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa sih Pak? Oh, jam kerja yang menurut aturan yang memang berlaku hari Senin sampai Kamis itu jam 7.30 sampai jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Kalau untuk Jumat jam 7.30 sampai jam 16.30. Sabtu Minggu libur. Oh, Sabtu Minggunya libur. Libur, Nah, iya. ini sekarang kan udah kita ketahui bersama kalau sekarang pandemi ini masih di mana-mana, COVID-19 masih merebak. Nah, ada nggak sih Pak dampaknya untuk kantor imigrasi sendiri? Oh, dampaknya pasti ya. Banyak sekali. Salah satunya kita di bidang pelayan keimigrasian yang memang dulu lumayan permohonan itu banyak. Iya. Sekarang itu ya keadaannya mungkin Ibu sendiri bisa tahu ya. Sampai sekarang saya belum pernah lihat nih hari ini tuh ada layanan. Oke, biasanya kalau di sebelum masa pandemi ini pelayanannya banyak ya Pak? Ya, lumayan. Mungkin kalau zaman saya kebetulan juga waktu itu belum masuk, kurang lebih kalau menurut teman katanya bisa di atas 100 gitu. Oke, yang mengajukan permohonan? Iya, kalau sehari itu. Kalau sekarang ya untuk 10 atau mungkin 15 per hari. 15 itu udah paling banyak ya Pak? Iya, udah paling banyak. Dan sampai sekarang belum. Oke, nah mungkin karena apa namanya sekarang semua untuk melancong ke luar negeri pun dibatasi, apa-apa harus kayak memang dibatasi, jadi ya mungkin karena itu juga pelayanannya berkurang gitu Pak. Dan mungkin di masa pandemi ini bisa dijelaskan Pak, ada inovasi-inovasi apa aja sih yang dimunculkan di kantor imigrasi ini? Jadi di musim pandemi ini tuh udah berjalan hampir setahun lebih ya. Iya, benar. Dari tahun 2020 sampai sekarang. Jadi pimpinan Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai kebijakan, yaitu ada di musim pandemi itu ada layanan Easy Paspor. Yang namanya Easy Paspor itu jadi pemberian paspor secara kolektif. Nah, jadi kami siap untuk jemput bola. Bisa datang, ibu yang di rumah, saya yang datang ke rumah. Nah, itu yang nama Easy Paspor itu. Tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi jangan sampai menimbulkan klaster baru ya. Jadi tetap protokol kesehatan itu harus dijaga dan dihindari. Yaitu yang namanya Easy Paspor itu jadi pemberian paspor secara kolektif. Nah, untuk pelayanan Easy Paspor sendiri ada syarat khususnya nggak sih Pak? Mungkin minimal harus berapa orang atau gitu? Iya. Kalau persyaratan untuk membuat Easy Paspor, persyaratannya tetap secara umum, yaitu ada namanya EKTP, KK, akte kelahiran atau pengganti akte kelahiran, terus ijazah atau surat nikah. Jumlah sesuai dengan kebijakan dari pimpinan itu secara kolektif itu jumlahnya 50 orang. Minimal? Iya. Minimal 50 orang? Iya. Baru bisa dari kantor imigrasinya jemput bola ke sana ya Pak? Jemput bola, iya. Jadi setelah jumlah itu ada telepon yang bisa dihubungi kan dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Jadi bisa mempersiapkan kapan waktu dan kesiapan kita untuk memberi pelayanan secara kolektif ke tempat yang sudah ditentukan. Gitu. Nah, untuk inovasi yang lainnya selain Easy Paspor sendiri ada nggak Pak? Inovasi kita punya kerjasama ya, yaitu dengan ada namanya MOU, yaitu dengan Universitas Negeri Padang. Nah itu juga layanannya jemput bola. Jadi kita dengan adanya perjanjian, dengan kerjasama, kita adalah yang namanya layanan 1 minggu sekali di Universitas Negeri Padang. Oke, berarti tadi kerjasamanya udah
bareng universitas-universitas ya Pak? Iya, insya Allah kita kembangkan dengan universitas yang lain. Oke, berarti itu bentuk layanan yang di kerjasama di kampus-kampus itu seperti apa Pak? Jadi semua sivitas maupun yang ada di universitas, termasuk keluarganya itu bisa mengajukan permohonan pengajuan paspor di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di Universitas Negeri Padang. Berarti untuk keluarga ataupun sivitas akademikanya atau mahasiswanya mungkin yang mau ingin bikin paspor langsung nggak usah ke sini, nggak usah ke kantor imigrasi di universitasnya sendiri sudah bisa gitu ya Pak. Jadi dari pihak kantornya yang ke sana. Iya. Oke. Nah, tadi kita udah membahas tentang inovasi-inovasi yang dimunculkan oleh kantor imigrasi semenjak adanya pandemi ini ya Pak. Iya. Nah, mungkin kalau di kantor imigrasi ini terbagi dari beberapa staff-staff gitu atau gimana sih Pak? Maksudnya staff apa? Kayak pembagian layanan. Layanannya. Oh iya, kalau layanan ya untuk di imigrasi kan ada layanan warga negara Indonesia dan ada layanan warga negara asing. Nah, itu. Yaitu yang warga negara Indonesia salah satunya itu pemberian dokumen paspor. Itu untuk layanan warga negara asing yaitu izin tinggal. Gitu. Kalau untuk di kantornya sendiri nih Pak, mungkin gimana ya ruangannya gitu? Ada apa aja sih di kantor imigrasi ini? Oh iya. Kalau untuk di kantor imigrasi itu kan terbagi beberapa seksi ya. Seperti saya sendiri membawahi sebagai kepala seksi teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Terus ada seksi lalu lintas keimigrasian, ada seksi izin tinggal keimigrasian, ada seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Oke. Nanti kita bakalan kulik bareng nih tentang seksi-seksi itu tadi. Sebenarnya yang udah dijelaskan Bapak tadi fungsinya apa aja sih? Nanti kita bakalan tanya langsung sama yang menjabat di seksi tersebut. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Cek Resi.